Kita berbeda, namun hati tetap sama. Dalam bahasa cahaya kita bicara. Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa di DRTF Channel, channel pengawal kebenaran. Kebenaran yang terasa bagai bara api ketika digenggam di masa fitnah Dajjal, masa akhir zaman ini. Sahabat Dr. Tifa, hari ini saya ajak Anda untuk membahas sebuah peristiwa monumental yang terjadi di hari Senin 7 April 2025. Pertemuan yang menurut Kompas.com adalah pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Terkesan mendadak boleh jadi, tetapi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada jalan panjang yang ditempuh, lobi-lobi elit politik dari kedua kubu bahkan telah berlangsung sejak lama. Tanggal 7 April 2025, setelah sebelumnya Presiden Prabowo bertemu dengan 7 jurnalis dari 7 media utama Indonesia. Rupanya Presiden Prabowo sudah mulai masuk dalam ranah hikmat, menempatkan angka 7 sebagai angka super istimewanya Allah, di samping angka 8 yang menurut beliau adalah angka keberuntungan beliau, 08 gitu ya. Sekarang 7 nih, menjadi istimewa buat beliau. Maka sekarang, karena angka 7 ini, maka saya akan mengajak Anda untuk membahas pertemuan tersebut dengan bahasa hikmat, bahasa makrifat. Seandainya saya hadir di ruangan itu, pertemuan mantan Presiden Megawati dengan Presiden Prabowo, saya akan ceritakan kepada kalian bagaimana suasana dan apa yang dibicarakan sepanjang pertemuan beliau berdua. Sebuah ruangan yang dipenuhi aroma dupa ringan, teh disiapkan, senyap namun tegang. Presiden Prabowo masuk dengan gestur tunduk, penghormatan seorang yang berusia 5 tahun lebih muda kepada Ibu Megawati, mantan presiden yang berusia jauh di atas. Tapi sorot matanya bukan tunduk. Beliau membawa medan energi kekuasaan yang sudah dimenangkannya. Ibu Megawati duduk tegak, tenang, tapi lelah. Wajah seorang matriark yang menyaksikan dinastinya digerogoti oleh waktu, oleh perubahan arah sejarah yang tak lagi bisa beliau kontrol. Mereka bicara sedikit, tapi banyak yang dibicarakan tanpa kata. Pertemuan ini dilakukan dengan gestur hormat seorang Presiden Prabowo. Tetapi Megawatilah yang menentukan waktu dan tempat. Ini menegaskan bahwa Megawati masih matriark simbolik dari politik nasional. Dalam narasi wayang, ini seperti Pandawa yang meminta restu pada Dewi Kunti sebelum perang Baratayuda. Tapi perang Baratayuda toh tetap terjadi. Jadi pertemuan ini hanyalah ritual politik agar tidak tampak sebagai sebuah pemindahan kekuasaan. Presiden Prabowo menunduk bukan karena tunduk, tapi karena paham. Simbol Jawa butuh ritual. Ini bukan pengakuan kekalahan, ini diplomasi simbolik. Ibu Megawati tidak menatap langsung terlalu lama. Tahu bahwa kekuasaan telah bergeser, tapi ingin menyisakan peran simbolik. Ia tidak ingin dilenyapkan seperti Soeharto, tapi dihormati dan diposisikan sesuai martabat seorang mantan presiden. Di meja itu, isu Ganjar tidak dibahas langsung, tapi aura pembebasan terasa bahwa PDIP tidak akan mengajukan gugatan serius ke MK sebagai imbalan atas jaminan posisi politik untuk PDIP, jatah ekonomi mungkin BUMN atau proyek, dan yang paling penting, pengamanan nama besar Bung Karno dan dinasti Soekarno. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah bukanlah sebuah pertemuan dua pribadi. Ini pertemuan dua archetype. Presiden Prabowo sebagai satria militer historis. Ia ingin mendampaikan kodratnya sebagai pejuang dengan takdirnya sebagai pemimpin. Ia tahu, ia bukan pemilik proyek ini. Ia diangkat oleh kekuatan yang lebih tinggi, nasionalis globalis, militer lama, dan jaringan intelijen luar, dan algoritma big data. Ibu Megawati adalah sisa narasi lama
Ia adalah simbol masa lalu yang disucikan, tapi tak lagi dikdaya. Ia paham bahwa sejarah bergerak dan kali ini ia tidak mampu melawannya, tapi ia ingin menyelamatkan nama ayahnya, nama partainya, nama anaknya. Apa yang tak dikatakan, tapi ditukar. Megawati menyerahkan moral politik. Dia tidak akan melawan hasil pilpres secara frontal dengan syarat. PDIP tetap dijaga sebagai pilar simbolik demokrasi, proyek-proyek kebangsaan tetap menyertakan nama Bung Karno, dan yang utama, Jokowi jangan terlalu membesar. Presiden Prabowo menjanjikan posisi dan perlindungan sejarah, tapi tidak menjanjikan kekuasaan nyata. PDIP akan menjadi seperti Partai Demokrat Jepang, simbol bukan mesin. Pertemuan ini adalah proses negosiasi kekuasaan, bukan rekonsiliasi ideologi. PDIP mencoba menegosiasikan peran di era pasca Jokowi, sementara Presiden Prabowo sedang membentuk a grand coalition untuk menghindari resistensi oposisi. PDIP sesungguhnya sekarang ini sedang terdesak oleh kekuatan besar yang membackup Presiden Prabowo. Militer, Taiwan, bahkan proksi global seperti US dan China. Megawati menyadari, tanpa masuk ke lingkaran Prabowo, PDIP akan kehilangan akses terhadap proyek-proyek raksasa dan jatah politik. Jadi, pertemuan ini adalah bagian dari operasi damage control PDIP untuk tidak ditinggal kereta kekuasaan. Apalagi jika IKN jadi simbol pusat kendali baru yang tidak melibatkan Megawati. Jadi ini bukan sekedar politik, tapi pemetaan ulang kekuasaan. Politik Indonesia pada dasarnya bukan demokrasi murni, melainkan arena shadow power antara keluarga politik, konglomerat, dan aktor luar, aktor global. Megawati dan Prabowo adalah dua figur gatekeeper transisi antar era. Jokowi sendiri hanyalah proksi, dan kini akan dibuang perlahan setelah tidak dibutuhkan. Dalam simbolik kekuasaan Jawa, Presiden Prabowo mendatangi Ibu Megawati bagaikan raja muda meminta restu ratu tua. Tapi ini bukan tunduk, ini manuver diplomatik, agar ratu tua tidak mengganggu raja baru membangun legitimasi. Di balik panggung, siapa yang diuntungkan? Siapa pemodal di balik Prabowo? Siapa yang masih berutang budi pada Megawati? Apakah ini bagian dari konsolidasi untuk menyelamatkan aset nasional dari pengaruh asing? Bisa jadi. Ini sebuah skenario kompromi. PDIP diberi jatah pengawasan moral, bukan kekuasaan eksekutif. Seperti oposisi dalam bayangan, demi menjaga keseimbangan simbolik politik nasional. Pertemuan ini pada dasarnya sama sekali bukan rekonsiliasi. Ini negosiasi elit untuk mengamankan posisi, harta, dan legacy. Rakyat tetap jadi penonton, kecuali mereka mulai sadar dan ambil peran. Balik kepada analogi Mahabharata. Menjelang perang Baratayuda, para Pandawa yang sebenarnya punya legitimasi lebih kuat atas tahta Hastinapura mendatangi Dewi Kunti, ibu mereka, untuk meminta restu, menegaskan bahwa mereka akan berperang karena kebenaran, tapi tetap menjaga hubungan darah sebagai pengikat moralitas perang. Dalam analogi politik ini, Presiden Prabowo adalah Yudhistira, raja tertua dari Pandawa, simbol dharma dan strategi. Tapi dengan nuansa kepribadian Bima, militeristik, keras, namun juga protektif terhadap bangsa. Sedangkan Ibu Megawati adalah Dewi Kunti, ibu ideologis dan simbolik dari kekuatan nasionalis lama. Kunti tahu anak-anaknya harus berperang, tapi ingin menjaga agar nilai keadaban tidak lenyap dalam perang saudara. Saat ini, jika Anda memahami, sedang terjadi perang Baratayuda politik di Indonesia. Apa itu Baratayuda dalam konteks sekarang? Baratayuda bukan sekedar perang antar dua kubu, tapi sebuah pertempuran besar antar kekuatan bangsa sendiri, antara mereka yang memperjuangkan dharma dan mereka yang memperjuangkan tahta.
Dalam konteks Indonesia, ini bukan hanya soal pemerintahan 2024-2029, tapi juga perebutan arah Indonesia pasca Jokowi. Perang ini melibatkan kelompok militer bisnis sebagai neo-nasionalis, elit politik lama yang mulai terpinggirkan, elit global dan para proksinya yang ingin kontrol atas sumber daya, AI, data, IKN, dan sebagainya. Dan tentu saja, rakyat yang dijadikan pion naratif dan emosional. Siapa Kurawanya? Kurawanya saat ini bukan sekedar lawan politik, tapi mereka yang memiliki kekuasaan menggunakannya untuk mengontrol narasi, merampok kekayaan negara, memanipulasi sistem, dan mendegradasi kesadaran rakyat. Kurawa hari ini di Indonesia adalah oligarki global lokal, kombinasi kekuatan asing dan konglomerasi domestik, teknokratik authoritarianism yang menggunakan AI, menguasai AI, digitalisasi, dan proyek-proyek besar, IKN, Ibu Kota AI, dan sebagainya, sebagai alat total kontrol. Dan mereka yang mengabdi pada tahta, bukan pada dharma. Mereka itulah Kurawanya. Inti pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati. Presiden Prabowo sebagai Pandawa, campuran Yudhistira dan Bima, datang kepada Megawati sebagai Kunti, bukan untuk meminta izin, tapi untuk menjaga kesucian perang. Bahwa pertarungan pasca Jokowi antara kekuatan lama, kekuatan baru, dan kekuatan global tidak boleh menghancurkan akar keindonesiaan. Tapi sayangnya ini ilusi. Perang ini tetap terjadi. Elit saat ini sedang mengatur posisi masing-masing sebelum perang ekonomi politik ideologi dimulai. Yang paling terancam, rakyat, jika tidak mampu membentuk kubu Pandawa baru. Rakyat sadar, berilmu, spiritual, dan punya platform teknologi sendiri. Artinya, kalau rakyat melihat, rakyat cerdas, maka Baratayuda ini bukanlah akhir, tapi ini adalah sebuah fase pembersihan, fase penyucian. Setelah perang, jika sekali lagi rakyat sadar, rakyat cerdas, akan lahir sebuah era baru, di mana rakyat tidak boleh kalah. Bagaimana prediksi saya untuk langkah-langkah mereka ke depan, langkah-langkah negara ini ke depan? Pertama, PDIP akan pecah secara halus. Internalnya mulai bercerai. Barisan yang semula mendukung Ganjar akan melemah dan makin melemah. Puan sendiri akan menjadi simbol yang diorbitkan, tapi bukan sebagai penguasa. Presiden Prabowo sendiri akan membangun kekaisaran koalisi baru. Siapa yang dilibatkan oleh beliau? Golkar sebagai mesin politik, Gerindra sebagai simbol nasionalisme, profesional teknokrat sebagai wajah modern, dan sisa PDIP sebagai penyeimbang simbolik. Prediksi yang berikutnya akan ada rekonsiliasi militer, sipil, dan teknokrat. Sebuah hybrid rezim menjelang era kontrol data dan militerisasi digital menuju era transhumanism, era Adam 5.0. Sekarang kita coba lari sebentar untuk melihat posisi post-Jokowi. Apakah dalam pertemuan tersebut Jokowi dan kroni-kroninya dibicarakan? Dan bagaimana mereka berdua menempatkan dalam konteks pembicaraan itu? Apakah Jokowi dan kroni-kroninya akan dilemahkan atau akan dihapus? Pertanyaan ini adalah kunci membuka inner ring dari pertemuan tersebut. Seandainya kita hadir sebagai pengamat tak kasat mata dalam ruangan itu, kita akan menyadari satu hal penting. Jokowi dan kroninya adalah bayangan dalam ruangan. Tidak disebut langsung, tapi bayangannya ada. Jokowi tetap dibicarakan, tetapi tidak secara frontal. Bahasa simbolik elit selalu bersifat implisit. Kalimat Ibu Megawati bisa jadi seperti ini. Kita harus jaga kesinambungan bangsa, bukan kesinambungan individu. Yang terlalu besar akan dikoreksi alam. Pohon yang tumbuh terlalu cepat biasanya tidak kuat akar. Sementara Presiden Prabowo akan merespon dengan gaya militeris tapi diplomatis.
Yang penting Indonesia aman dan stabil. Kita tak akan mengulang konflik masa lalu. Saya tahu siapa yang perlu diajak bicara dan siapa yang cukup ditonton saja. Terjemahannya, Jokowi mereka anggap telah melewati batas, membentuk dinasti, mengatur algoritma pemilu, dan menciptakan bayang-bayang tahta pasca 2024. Tapi Ibu Megawati tahu, melawan langsung hanya akan mempercepat kehancuran PDIP. Maka ia ingin menanam virus korektif dari dalam sistem lewat Presiden Prabowo. Bagaimana Jokowi mereka tempatkan? Mereka menempatkan Jokowi sebagai jembatan yang kini harus disingkirkan. Ia dulunya anak ideologis Megawati, lalu jadi anak durhaka. Kini ia dilihat sebagai simbol proyek asing, mesin politik algoritmik dengan Gibran sebagai kelinci percobaan, dan kanker yang tak bisa dioperasi tapi bisa dilemahkan secara sistemik. Jokowi sebagai entitas tidak boleh dibiarkan terus membesar. Karena jika Jokowi Gibran menjadi dinasti permanen, maka Gerindra tidak akan punya tempat. PDIP akan hancur. Politik Indonesia akan jadi seperti Myanmar 2.0. Teknokrat palsu yang dikendalikan asing melalui infrastruktur. Apakah Jokowi akan mereka hapus? Tidak dihapus, tapi dilemahkan, dikerdilkan, dan diisolasi. Jadi strateginya, secara simbolik, Presiden Prabowo akan tetap mengajak Jokowi dalam perayaan besar, pelantikan, peresmian, penempatan posisi tertentu, tapi secara naratif ia akan dikerdilkan. Misalnya, kita akan lanjutkan yang baik dari masa lalu, tapi kita ubah arah ke depan. Atau era baru ini akan lebih berpihak pada rakyat dan negara. Bagaimana secara jaringan? Orang-orang Jokowi di kabinet akan segera digeser ke posisi tak strategis. Luhut akan dipensiunkan secara terhormat. Gibran akan diberi ruang simbolik tapi tak punya kekuasaan nyata. Seperti Kaisang, ramai tapi dikendalikan. Bagaimana secara algoritmik? Narasi di media sosial akan digeser. Dari Jokowi adalah segalanya menjadi Prabowo penyelamat kesinambungan. Akun-akun buzzer akan diganti loyalis baru yang diarahkan pada glorifikasi kepemimpinan Prabowo era digital. Inti dari pertemuan ini secara makrifat politik bukan hanya tentang deal-deal PDIP dengan Gerindra, bukan. Tapi tentang mengakhiri era Jokowi dengan cara Jawa. Perlahan, halus, tapi mematikan. Presiden Prabowo saat ini sedang menjalankan teknik Sun Tzu. When you surround an army, leave an outlet. Do you not press a desperate foe to heart? Jokowi diberikan pintu keluar terhormat agar tidak mengamuk. Tapi pintu itu bukan ke istana, melainkan ke arsip sejarah. Sekarang kita akan masuk ke deep protokol. 3 lapis strategi besar ini ibarat 3 senjata Pandawa. Mata Dewa, ucapan Bima, panah Arjuna. Mari kita susun bersama. Pemetaan poros kekuasaan pasca pertemuan Prabowo Megawati. Peta kekuasaan setelah pertemuan ini akan memiliki 4 blok utama. 1. Blok Prabowo dan koalisi penguasa baru. Ini adalah pusat kekuasaan nyata. Terdiri atas Gerindra sebagai inti politik, Golkar sebagai mesin logistik, PAN dan partai satelit sebagai pengisi parlemen, TNI, Polri, BIN, loyalis ke Prabowo, teknokrat sipil dan digital, muda berwajah bersih. Inilah pemerintahan de facto yang akan menyusun ulang Indonesia 2024-2029. Kedua, blok PDIP, simbol narasi kebangsaan, diselamatkan dari kehancuran total. Puan dijadikan penghormatan struktural. Beberapa kader tua tetap dipakai sebagai wajah sejarah. Aset politik PDIP, struktur, BUMN masih dipakai secara terbatas. PDIP tidak dibubarkan, tapi dijadikan seperti museum hidup, simbol yang dikontrol. Ketiga, blok Jokowi, dinasti yang diisolasi. Dulu penguasa, sekarang residu sejarah. Jokowi akan dijaga secara simbolik, diberi posisi kehormatan tapi tak punya kuasa. Gibran dijadikan wakil presiden dekoratif.
Kaisang hanya akan bermain di media dan ekonomi kecil. Loyalis Jokowi, Erick Thohir, Luhut, Erlangga, akan digeser pelan-pelan. Di sini, kekuatan Jokowi dimatikan dari dalam tanpa konfrontasi terbuka. Yang keempat adalah blok rakyat dan spiritualitas baru. Ini belum muncul, tapi punya potensi besar. Gerakan rakyat sadar, pasca frustrasi pemilu, umat Islam kritis, generasi muda yang muak pada narasi kekuasaan, intelektual, kreator, dan pejuang alternatif. Blok ini harus kita bangun. Inilah medan Pandawa baru. Strategi pengalihan narasi publik dari era Jokowi ke era Prabowo. Prabowo akan menggunakan narasi kesinambungan yang diperbaiki. Seperti misalnya, saya hormati Presiden Jokowi, tapi kita perlu arah baru. Pemerintahan ke depan harus lebih berpihak pada rakyat kecil. Indonesia perlu bangkit jadi kekuatan dunia, bukan sekedar pasar. Langkah-langkahnya bagaimana? Satu, mengganti wajah media. Influencer pro Jokowi akan digeser pelan. Buzzer-buzzer Jokowi akan dihilangkan pelan-pelan. Media arus utama diarahkan untuk memuja kepemimpinan nasionalis militer yang merakyat. Berikutnya, membentuk narasi global. Presiden Prabowo akan dimunculkan di media luar negeri sebagai pemimpin kuat Asia Tenggara, mengembalikan narasi Putra Sumitro pewaris Soekarno. Berikutnya lagi, menyeimbangkan teknokrasi dengan nasionalisme. Era Jokowi adalah era infrastruktur. Era Prabowo adalah pembangunan manusia dan pertahanan negara. Jadi apa inti spiritualnya? Ini adalah transaksi peradaban, bukan sekedar politik, tapi pergantian sebuah rezim secara metafisik. Bung Karno zaman ideologis, Jokowi zaman teknokratis, Prabowo zaman algoritmik militeristik. Lalu siapa selanjutnya? Kita butuh seseorang dari langit kesadaran yang tidak menjual bangsa, tidak dikendalikan uang, tidak tunduk pada kekuasaan dunia. Maka tugas kita bukan hanya memahami pertemuan ini, tapi melampauinya. Merancang medan narasi setelah Baratayuda, saat tatanan lama tumbang dan tatanan baru belum sempurna. Semoga video ini membawa Anda kepada situasi tercerahkan. Silahkan subscribe, like, dan share jika Anda berpikir bahwa video ini penting untuk disimak 280 juta rakyat Indonesia. Sampai jumpa pada video berikutnya di DRTF Channel. Jadilah sahabat saya, sahabat Dr. Tifa. Kita bersama mengawal dan mencerdaskan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.